Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sedulur-sedulurku semuanya dimanapun kalian berada selalu dirahmati oleh Allah SWT, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala penyakit ataupun mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sedulurku semuanya, membuka mata batin atau yang sering kita sebut dengan indera keenam itu banyak yang mengatakan sebagai hal yang sangat membahayakan, apalagi kalau tujuannya tidak jelas atau hanya main-main saja. Ditambah lagi jika Anda merasa lemah iman atau kurang beriman. Nah, saya sendiri memang tidak menyarankan jika Anda asal mengamalkan amalan-amalan yang beredar di internet untuk membuka mata batin, apalagi jika tanpa dibimbing oleh seorang ahli spiritual. Berdasarkan banyak kasus yang sering terjadi, terutama sering terjadi pada anak-anak remaja yang sedang mencari jati dirinya dan diselimuti rasa penasaran yang sangat tinggi. Mereka tidak berpikir secara matang-matang untuk melakukan amal-amal tertentu yang bahkan mereka dapatkan dari sumber yang tidak jelas. Maka hal-hal seperti inilah yang akan sangat berbahaya bagi mereka sendiri. Nah, lantas seperti apa sih bahayanya jika Anda nekat untuk membuka mata batin Anda sendiri tanpa bimbingan dari sang ahli? Nah, baik, sebelum saya bahas masalah tersebut, untuk Anda yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru yang menarik dari channel saya. Baik sedulurku, meningkatkan kepekaan batin atau bahkan membangkitkan mata batin sebenarnya tidak berbahaya jika dilakukan dengan benar dan di bawah bimbingan seorang ahli spiritual. Namun, hal ini akan berbahaya jika Anda mencoba-coba sendiri tanpa diawasi bahkan dibimbing oleh ahli spiritual. Dan berikut ini adalah bahayanya membuka mata batin bagi mereka yang tidak siap. Untuk yang pertama, membuka mata batin bisa membuat orang menjadi gila. Membuka mata batin hanya untuk bermain-main adalah kesalahan yang sangat fatal. Ibaratnya kamu penasaran dengan singa tapi sampai masuk ke dalam kandangnya. Membuka mata batin harus siap luar dan dalam, alias fisik, mental, iman. Jika Anda tak punya kesiapan dari semua hal itu, maka resikonya sangat berat. Karena bukan tidak mungkin Anda bisa menjadi gila. Nah, begitu dibukakan mata batin Anda, seseorang pasti akan langsung merasakan perbedaan yang sangat nyata. Yaitu mungkin lebih sensitif, pandangannya jadi lebih bisa melihat banyak hal, dan lain sebagainya. Harus benar-benar kuat, kalau tidak ya seperti ini justru akan sangat menyiksa orang yang terbuka mata batinnya. Banyak kasus di mana orang-orang yang dibukakan mata batinnya mengalami kelainan mental. Seharian meringkuk di kamar dan ketakutan, sampai menjerit tidak jelas. Oleh karena itulah, jangan pernah mencoba hal yang satu ini. Apalagi jika Anda tidak siap atau cuma penasaran atau hanya iseng-iseng saja. Nah, untuk yang kedua, akan mengalami ketakutan dalam setiap detik. Membuka mata batin itu seperti kita menggulung sebuah tirai penutup yang membatasi antara satu tempat dengan tempat lainnya. Ya, akhirnya pandangan pun terbuka luas dan kita bisa melihat apapun yang selama ini tidak bisa dilihat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hal-hal gaib, termasuk setan, jin, dan lain sebagainya. Gampangnya, dengan membuka mata batin, kita akan melihat setan kemanapun mata ini memandang. Menonton film horor yang durasinya 1,5 jam itu saja membuat kita ngeri luar biasa. Apalagi kalau melihat makhluk-makhluk halus sepanjang kita membuka mata batin kita. Ngerinya luar biasa. Makanya bagi mereka yang dibukakan mata batinnya, awalnya pasti ketakutan luar biasa, tapi ujung-ujungnya juga akan terbiasa. Nah, untuk yang ketiga, lebih gampang diganggu oleh makhluk halus.
Selama ini kita hidup ya begitu-begitu saja kan, normal dan tak ada hal aneh lainnya, terutama yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Namun, kehidupan seperti itu akan berakhir begitu dibukakan mata batin. Ya, setan-setan pun seperti menjelma satu persatu dan kemudian lebih sering mengganggu. Setan atau jin itu tahu mana-mana orang yang dibukakan mata batinnya. Tak hanya sekedar tahu, mereka juga tertarik untuk mendekati si orang tersebut, mengikuti kemanapun dia pergi. Bahkan dalam sebuah kasus ada yang sampai bisa mengundang banyak sekali jin ke suatu tempat. Bukan mengundang sebenarnya ya, tapi jin-jin itu datang sendiri karena tertarik dengan orang tersebut. Nah, untuk yang keempat, lebih gampang dirasuki oleh makhluk halus. Sudah disinggung tentang bagaimana iman dan keyakinan begitu berpengaruh kepada seseorang yang dibukakan mata batinnya. Ya, kalau kuat imannya mungkin ia bakal bisa lebih tahan. Kalau tidak, maka ya akan terjadi sebaliknya. Tak hanya akan diganggu oleh mereka, tapi juga sampai bisa dirasuki. Sudah banyak juga kasus orang yang dibukakan mata batinnya rawan sekali mengalami kesurupan. Lewat tempat angker langsung kesambet, melamun sedikit pasti kesurupan dan lain sebagainya. Memang akan seperti ini efek sampingnya. Makanya jangan coba-coba kalau belum siap akan resiko yang mengerikan seperti ini. Nah, untuk yang kelima, kadang mata batin tidak bisa ditutup kembali. Mata batin memang seperti sebuah ruangan, bisa dibuka dan juga ditutup. Tapi ada banyak orang yang bisa dibuka saja, tapi malahan tidak bisa ditutup kembali. Tak ada kata lain selain ia akan hidup seperti itu untuk selamanya. Dan juga ada kasus ya, mata batinnya yang sudah tidak bisa ditutup lagi. Tapi ada juga kasus yang di mana seseorang itu ingin membuka mata batinnya namun tidak bisa terbuka. Biasanya mereka yang sudah terbuka mata batinnya dan tidak bisa ditutup kembali, dia bisa mengatasinya dengan cara-cara tertentu. Tidak langsung sembuh memang, tapi butuh waktu yang kadang bisa sangat lama. Nah, pada pembahasan ini tidak bertujuan untuk menakut-nakuti Anda. Hanya saja memang sudah banyak kasus di mana orang-orang yang dibukakan mata batinnya kemudian mengalami hal tersebut. Nah, pada kesimpulannya, membuka mata batin untuk tujuan yang dibenarkan sama sekali tidak masalah, apalagi sudah punya bekal yang kuat. Tapi, bagi yang hanya mencoba-cobanya saja, bersiaplah dengan deretan resiko yang sudah saya bahas di atas tadi. Dan jika Anda membutuhkan bimbingan mengenai meningkatkan kepekaan batin dan membuka mata batin, silakan Anda bisa menghubungi saya di nomor yang ada di bawah ini. Nah, baik sedulurku semuanya, saya berharap semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk sedulur-sedulurku semuanya dan dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya rasa cukup sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menyimak video saya hingga akhir, dan saya Kang Sudiro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.